Hai semuanya, pada video kali ini kita akan bahas video bahasan lanjutan mengenai topik mata kuliah logika matematika. Topiknya baru lagi, namanya adalah Sum of Product atau kita singkat dengan SOP dan Product of Sum atau kita singkat dengan POS. Nah, dua bentuk ini kita suka sebut juga dengan bentuk kanonik ya. Oh, apalagi nih, apakah topiknya ini masih berkaitan dengan topik yang sebelum-sebelumnya? Masih dong, dari mananya? Nah, untuk teman-teman yang sudah pernah tahu, sudah pernah pelajari, boleh kita sambil belajar lagi ya. Atau mungkin teman-teman yang memang belum tahu, mari kita belajar sama-sama, kita sharing bersama. Seperti biasa, mari kita belajar beredukasi bersama Tiara. Jadi, SOP ini atau Sum of Product dan Product of Sum merupakan topik bahasan lanjutan dari mata kuliah Logika Matematika. Mari kita bahas lebih lanjut mengenai materi ini sama-sama. Nah, ini adalah topik yang akan kita bahas pada video kali ini. Namanya adalah Sum of Product atau kita singkat dengan SOP dan Product of Sum atau kita singkat dengan POS. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa SOP dan POS ini merupakan sebuah bagian dari bentuk kanonik ya. Bentuk kanonik ini memang dikategorikan menjadi dua ya. Ada yang SOP, ada juga yang POS. SOP atau Product of Sum itu adalah artinya penjumlahan dari hasil kali. Kalau POS atau Product of Sum itu artinya adalah perkalian dari hasil jumlah. Jadi kurang lebih mirip-mirip ya. Jadi tapi jangan sampai terkecoh. Kita bahas dulu yang SOP. Jadi SOP adalah bentuk ekspresi logika yang terdiri dari penjumlahan atau kalau dalam gerbang itu dia menggunakan gerbang OR atas beberapa bentuk N atau dalam bentuk gerbang N ya. Kalau OR itu kan biasanya jumlah ya. Nah, lalu kalau N itu dikali ya. Dan setiap bagian yang dihubungkan dengan N itu disebut dengan product term ya. Jadi bentuknya itu kita sebut untuk yang SOP namanya product term ya. Gabungan product term dengan OR atau gerbang OR atau gerbang OR itu disebut dengan sum. Nah, ciri-cirinya yang pertama itu adalah menggunakan kombinasi N dulu baru OR ya. Dan setiap produk adalah kondisi yang memuat output bernilai 1. Jadi untuk yang SOP kita hanya fokus mencari output yang nilainya 1. Contoh dari SOP-nya, contohnya ini kita analogikan hasil itu menjadi variabel F ya. Tapi kalian misalnya mau ubah menjadi Bu aku maunya Y atau misalnya Bu aku maunya D, boleh. Yang penting jangan sama dengan variabel yang dijadikan operasi hitung ya. Nah, misalnya di sini F sama dengan dalam kurung A dikali B di kurung tutup ditambah A aksen dikali C di kurung tutup ditambah B dikali C aksen di kurung tutup. Jadi seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa hasil ini itu kombinasinya di N dulu baru digabungkan jadi OR. Jadi digabung dulu dalam membentuk beberapa perkalian lalu digabungkan dengan gerbang OR atau dijumlah. Jadi dikali dulu baru ditambah. Untuk yang POS itu kebalikannya ya. Jadi dia adalah bentuk ekspresi logika yang terdiri dari perkalian atau N atas beberapa penjumlahan atau OR. Ini maksudnya N dan OR itu adalah gerbangnya ya. Jadi untuk teman-teman yang memang belum paham gerbang logika boleh baca dulu atau lihat dulu video sebelumnya mengenai gerbang logika. Lalu setiap bagian dalam tanda kurung adalah sum term. Ya, jadi kalau tadi itu product term, sekarang sum term ya. Nah, jadi dia adalah gabungan sum term dengan N disebut dengan product ya. Nah, di sini kita lihat bahwa ciri-ciri dari POS atau POS itu adalah menggunakan kombinasinya OR dulu baru N, kebalik dengan SOP ya. Nah, setiap sum term menunjukkan kondisi yang membuat output bernilai 0. Nah, kebalikannya kalau yang tadi kita fokus dengan output yang 1, untuk yang POS kita fokus dengan nilai yang 0. Contohnya, kalau tadi kita dikali dulu berjumlah, ini dibalik ya. Jadi tambah dulu baru dikali. Misalnya A tambah B dikali A aksen tambah C, lalu dikali B ditambah C aksen gitu. Nah, kita lanjut. Jika diberikan sebuah tabel kebenaran, kita dapat membentuk fungsi boolean dalam bentuk kanonik baik itu SOP ataupun POS. Dari tabel tersebut dengan cara yang pertama, mengambil setiap fungsi yang bernilai 1 untuk SOP. Jadi kita hanya fokus menilai hasil output yang nilainya 1 untuk SOP atau mengambil setiap nilai fungsi yang bernilai 0 untuk POS. Jadi fokusnya di outputnya saja ya, tanpa kita memperhatikan angka 1 dan 0 itu munculnya dari mana. Jadi kita fokus ke outputnya saja. Mari kita bahas dari contoh soalnya. Di sini ada tabel kebenaran SOP. Contohnya adalah tinjau fungsi boolean yang dinyatakan oleh tabel di bawah ini
Nyatakan fungsi tersebut dalam bentuk kanonik SOP. Di sini ada kolom A, kolom B, kolom C, dan kolom F. Atau di sini adalah hasilnya ya. Cara penyelesaiannya kayak gimana? Mari kita bahas. Yang pertama, kita akan lihat dulu hasil dari F-nya dulu ya. Jadi karena SOP itu kita hanya melihat output yang nilainya 1, maka kita warnain dulu yang outputnya nilainya 1. Ada di baris ke-1, baris ke-3, lalu baris ke-6, dan baris ke-8 ya. Nah, product termnya itu, jadi kalau misalnya variabel A itu 0, maka kita sebut bahwa dia itu adalah variabel A aksen. Tapi kalau misalnya variabelnya itu bernilai 1, maka tanpa aksen. Misalnya kalau A ya A aja gitu ya. Nah, kalau yang baris pertama, karena A, B, C-nya 0 semua, maka kita untuk yang product term berarti kita bisa sebut bahwa ini adalah A aksen, B aksen, dan C aksen ya. Dan apakah dia termasuk dalam SOP? Betul ya, karena F-nya sama dengan 1. Lanjut kita ke baris yang ketiga. Sini A-nya 0, B-nya 1, C-nya 0. Berarti sini kita bisa lihat outputnya juga dia 1 ya. Kalau kita bikin product termnya berarti A aksen, B, C aksen ya. Dan dia termasuk SOP karena outputnya 1. Lalu baris yang ke-6 adalah A1, B0, C1 ya. Dia termasuk SOP ya karena outputnya 1. Dalam product termnya dia disebut dengan A, B aksen, dan A, B aksen, dan C gitu ya. Lalu di sini kita lihat yang ketiga ya. 111 berarti dia ABC karena dia tanpa aksen dan angkanya juga 1 semua gitu, bukan 0. Sehingga bisa kita tuliskan fungsi logikanya adalah kita tulis yang product termnya ya. Berarti A aksen, B aksen, C aksen ditambah A aksen, B, C aksen ditambah A, B aksen, C ditambah ABC. Oke, kita beralih ke tabel kebenaran POS. Nah, ini masih dengan contoh soal yang sama, tapi kita akan analisa dengan menggunakan POS ya. Soalnya masih sama, bisa kalian perhatikan, tapi kita dicari yang dalam bentuk kanonik POS. Pertama, fokusnya kita ubah bahwa nilai F atau hasilnya kita hanya melihat yang nilainya 0. Berarti ada di baris kedua, baris kelima, baris kedua, baris keempat, baris kelima, dan baris ke-7 ya. Karena dia yang hasilnya adalah 0 dan dia termasuk dalam POS. Untuk sum termnya berarti 0, 0, 1 berarti A aksen, B aksen, C ya. Karena dia merupakan POS, sum term berarti setiap variabelnya dipisahkan dengan simbol tambah ya, karena dia menggunakan gerbang OR dulu baru N. Yang baris keempat berarti 0, 1, 1 berarti A aksen, B, C ya. Berarti A aksen ditambah B ditambah C. Baris selanjutnya yang masih warna kuning, baris kelima adalah 1, 0, 0 berarti A ditambah B aksen ditambah C aksen ya. Lalu baris yang ketujuh yang terakhir adalah 1, 1, 0 berarti A ditambah B ditambah C aksen ya, karena dia outputnya adalah 0. Sehingga notasi logikanya adalah A aksen ditambah B aksen tambah C dikali A aksen ditambah B ditambah C dikali A ditambah B aksen tambah C dikali A tambah B tambah C aksen gitu ya. Nah, jadi prinsip inti dari SOP dan POS adalah jika bentuknya SOP, output yang diambil atau diperhatikan hanya yang bernilai 1 atau disebut juga dengan product term. Kalau POS itu F-nya yang atau hasilnya yang bernilai 0 atau kita sebut dengan sum term. Dan kalian cukup memperhatikan hasil outputnya saja tanpa harus melihat alur hitung dari outputnya di mana. Oke, ini ada tugas yang bisa kalian kerjakan sebagai latihan soal. Oke, ini adalah contoh tugas nomor 1. Silakan kalian buat dalam bentuk SOP dan POS. Jadi paling ya yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dan salam edukasi. Bye bye.